Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini pembahasan tes PSP SMA Lab School tahun 2018-2019 part 2 masih dalam materi fisika nomor 4145. Baik, di nomor 41, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gabungan beberapa pesawat sederhana yang terdiri dari bidang miring, katrol bergerak, dan katrol tetap. Jika gesekan diabaikan, maka besar gaya F untuk menarik beban tersebut sebesar. Jadi kita akan menghitung nilai F yang ada di sini dari gabungan beberapa pesawat sederhana yang terdiri dari bidang miring, katrol bergerak, dan katrol tetap. Kita ingat kembali berkaitan dengan rumus untuk keuntungan mekanik masing-masing pesawat sederhana yang ada di sini. Di antaranya adalah bidang miring. Ini keuntungan mekaniknya, rumusnya W per F sama dengan S per H. Kemudian untuk keuntungan mekanik katrol bergerak, W per F sama dengan 2, dan katrol mekanik katrol tetap maksudnya ya, keuntungan mekaniknya adalah W per F sama dengan 1. Baik, kita tulis terlebih dahulu ya. Di sini adalah bidang miring dan ini adalah katrol bergerak. Dan yang terakhir untuk rumus katrol tetap. Ya, ini katrol bergerak dan ini katrol tetap. Untuk menghitungnya, kita akan menghitung nilai F yang ada di bidang miring. Jika kita tuliskan nilai F untuk bidang miring ada di sini. Ya, dengan menggunakan rumus yang sudah ada di situ ya, W per F sama dengan S per H, kita akan mencari nilai F yang ada di sini. Ya, kita coba untuk menghitungnya bidang miring, nilai F-nya dengan rumus W per F sama dengan S per H, di mana W-nya adalah 3000 Newton. Kemudian F yang akan kita cari, S-nya adalah ini ya, sisi miring 6 dan H-nya adalah 2. Kita masukkan di sini, S-nya adalah 6, kemudian H-nya adalah 2, sehingga 3000 per F sama dengan 3. Maka untuk F-nya 3000 dibagi 3, 1000 Newton. Ya, 1000 Newton posisinya ada di sini ya. Kita tulis 1000 Newton untuk nilai F pada bidang miring. Kemudian dari sini disambung atau dilengkapi ya dengan katrol bergerak. Artinya F yang ada di sini akan kedudukannya juga sebagai W bagi katrol bergerak ini. Ya, jika kita tuliskan berarti nilai F ini juga sebagai W bagi katrol bergerak. Dan ini adalah nilai F bagi katrol bergerak. Ya, kita coba menghitung kembali di sini untuk katrol bergerak. Dengan rumus, keuntungan mekaniknya adalah 2 W per F sama dengan 2 dengan nilai W 1000 Newton. Kemudian F yang akan kita cari ya sama dengan 2. Sehingga nilai F-nya adalah 1000 dibagi 2, hasilnya adalah 500 Newton. Ya, berarti di sini nilainya untuk F-nya adalah 500 Newton. Posisi F pada katrol bergerak juga kedudukannya sebagai W bagi katrol tetap. Nah, hanya saja di katrol tetap ini nilai atau rasio beban dan F-nya adalah sama karena fungsi dari katrol tetap hanya mengubah arah gaya saja.
Sehingga di sini meskipun posisinya sebagai W, maka di sini F untuk katrol tetap nilainya juga sama, yaitu 500 Newton. Ya, jika kita hitung dengan rumus juga sama ya. Misalnya di sini 500 per F sama dengan 1, maka F-nya juga 500. Ya, jawabannya, jika gesekan diabaikan, maka besar gaya F untuk menarik beban tersebut sebesar 500 Newton. Yang D. Nomor 42, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gelombang transversal di gambar 1, 2, 3, dan 4. Dari gambar di atas, gelombang yang memiliki frekuensi yang sama adalah, ya, di sini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kita identifikasi ya untuk banyaknya gelombang masing-masing yang ada di gambar. Yang pertama, untuk gambar 1, bahwa satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya. Ini satu bukit, ini satu lembah. Sehingga jika kita hitung untuk jumlah gelombang pada gambar 1 itu ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, di sini ada 16 gelombang ya, 16 gelombang. Kemudian untuk yang kedua kita akan coba menghitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di gambar 2 ada 8 gelombang. Dan di gambar ketiga kita hitung ya. Ini kelihatannya sama ya. Ya, kita bandingkan sama dengan gambar 1 untuk nomor 3 ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Sama ya, di sini 16 gelombang. Dan di gambar yang terakhir, di gambar 4, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 gelombang. Ya, yang ditanyakan adalah gelombang yang memiliki frekuensi yang sama, di mana rumus frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Kita asumsikan di sini dari awal ya, misalkan dari titik ini sama ya. Jadi dari titik sini ke dari titik ini maksudnya dari awal sampai ini adalah T. Jadi ini kan sama semua ya selangnya. Jika kita tuliskan seperti ini maksudnya, ya ini T. Jadi selang waktunya sama semua baik dari gambar 1, 2, 3, 4 kita asumsikan seperti itu, sehingga gelombang yang memiliki frekuensi yang sama karena T-nya asumsinya adalah sama semuanya, maka kita cari banyaknya gelombang yang nilainya sama. Sehingga kesimpulannya gambar 2 memiliki frekuensi yang sama dengan gambar 4. Frekuensi sama. Berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 8 per T. Ya, kalau T-nya 1 berarti 8 Hz ya, gitu. Kemudian ini gambar 1 frekuensinya sama dengan gambar 3 ya, sama-sama 16. Frekuensinya adalah 16 per T Hz. Ya, sehingga di sini kita lihat untuk pilihannya gelombang yang memiliki frekuensi yang sama adalah 1, 3 dan 2, 4. 1, 3 tidak ada ya, hanya ada di sini 2, 2, 4. Jawabannya adalah yang C. Nah, adapun jika ditanya berkait dengan amplitudo, maka amplitudo yang sama adalah 2 dan 1 ya. 1 dan 2 memiliki amplitudo yang sama, yaitu simpangannya dari gambar terlihat ini kan agak tinggi ya,
1 dan 2 maksudnya, sedangkan 3 dan 4 agak pendek. Ini kelihatannya sama, hanya saja di sini angkanya tidak diberikan. Ya, itu untuk menjawab soal nomor 42. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, di nomor 43, perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada atom dan banyaknya elektron tiap kulitnya, di mana atom ada karbon, oksigen, aluminium, dan silikon. Di sini juga diberikan masing-masing rinciannya ya, bahwa karbon terdiri dari 2 kulit. Kulit pertama terdiri dari 2 elektron, dan kulit terakhir terdiri dari 4 elektron, atau ini elektron valensinya. Bisa kita tuliskan di sini 2 kulit ya. 2 kulit dengan kulit terakhir jumlahnya ada 4 ya. Kemudian di sini ada 2 kulit juga. Dan aluminium ada 3 kulit. Untuk silikon ada 3 kulit. Ya, atom yang tergolong ke dalam satu grup di sini yang ditanyakan adalah satu golongan ya. Jadi tergolong dalam satu grup, di mana untuk satu golongan ditandai dengan elektron valensi yang sama, kemudian untuk jumlah kulit sendiri menandakan periode yang sama ya. Jadi misalnya untuk periode yang sama di sini jumlah kulitnya sama, yaitu karbon dan oksigen memiliki periode yang sama, yaitu pada periode 2 karena jumlah kulitnya sama. Sedangkan aluminium dan silikon masing-masing 3 ya, 3 terdiri dari 3 kulit sehingga terletak pada periode yang sama, yaitu pada periode 3. Karena di sini ditanyakan adalah golongan yang sama atau dalam satu grup, kita lihat elektron valensi yang sama atau jumlah elektron terakhir pada kulit terakhir maksudnya ya, yang sama. Ya, di sini yang sama adalah karbon dan silikon. Karena jumlah kulit elektronnya sama-sama 4 untuk bagian yang terakhirnya ya. Sehingga untuk karbon dan silikon terletak pada golongan 4A ya. Jawabannya adalah ya, yang D. Ya, nomor 44. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Di sini ada susunan hambatan yang disusun sedemikian rupa, hambatan pengganti dari rangkaian di atas. Baik, kita akan menghitung hambatan pengganti yang ada di rangkaian ini, di mana hambatan pengganti itu ada susunan paralel dan susunan seri. Baik, kita akan coba gambarkan terlebih dahulu. Digambar lagi ya sebagai coret-coretan. Ya, di sini kita sudah membuat gambar mirip ya di sini. Baik, kita akan menghitung nilai dari yang mudah dihitung terlebih dahulu adalah 20 dan 40. Susunannya adalah seri ya, sehingga jika kita hitung nilainya cukup kita jumlahkan bahwa untuk seri adalah penjumlahan ya, penjumlahan biasa ya, sedangkan untuk susunan paralel penjumlahan pecahan. Ya, kita akan menghitung 20 dan 40, susunannya adalah seri, sehingga kita cukup jumlahkan, hasilnya adalah 60, sehingga kita akan ganti gambarnya seperti ini, yang nilainya adalah 60 ohm. Ya, 60 ohm ini diperoleh dari penjumlahan 40 dan 20 ya. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya 60 ohm dengan 30 ohm susunannya adalah paralel karena dua lengannya, anggap aja ini lengan ya, dua lengan hambatan ini 60 ohm dan 30 ohm sama-sama bertemu dengan 30 ohm. Ya, ini ketemu satu sama lain, ini ketemu satu sama lain. Sehingga jika kita hitung 60 30,
bisa kita gunakan cara penjumlahan pecahan 1/RP sama dengan 1/60 ditambah 1/30. Hasilnya adalah ini 60, ini 1, ini 2. Ya, 3/60, maka hambatan penggantinya adalah, kita balik ya, 20 ohm. Ya, sehingga jika kita sederhanakan untuk gambarnya yang ada di sini 60/30, kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini gambarnya. Di sini hasilnya adalah 20 ohm. Kita tulis ya di sini 20 ohm. Diperoleh dari mana? Dari 60 dengan 30 ya. Di sini kita hitung tadi untuk hambatan penggantinya adalah 60. Kemudian 60 kita paralelkan dengan 30, hasilnya adalah 20. Ya, gambarnya seperti ini. Kemudian kita hitung lagi 20 dan 10. 20 dan 10 ini susunannya adalah seri. Ini hanya satu tangan yang bertemu ya, dan di sini tidak ada percabangan. Sehingga kita cukup jumlahkan saja 20 dan 10 dengan penjumlahan, hasilnya adalah 30 ohm. Kita gambarkan lagi. Ya, dan kita hapus yang ini ya. Baik, hasilnya adalah 30 ya. Jadi 20 di sini. Kita tambahkan ya, ini kan tadi 20 hambatan penggantinya, kita tambahkan dengan 10 ohm. Dan hasilnya adalah tadi 30 ohm untuk hambatan penggantinya. Ya, dari sini susunannya menjadi sangat jelas. Susunan terakhir untuk yang bagian yang ini ya, menjadi paralel 30 ohm dan 60 ohm. Susunan paralel perhitungannya mirip seperti ini, yang hasilnya adalah 20 ohm. Berarti hambatan pengganti 30 ohm dan 60 ohm yang susunannya paralel, hasilnya adalah 20 ohm. Ya, di sini ya kita tuliskan untuk hasil akhirnya adalah 20 ohm yang ada di sini. Ya, sekarang kita akan menghitung yang ini ya, atau di sini sama saja. Dengan cara yang sama kita akan menghitung untuk 20 ohm. Di sini ya, 20 ohm dan 10 ohm yang susunannya adalah seri, sehingga jika kita jumlahkan hasilnya untuk 20 ohm dan 10 ohm, ini 20 dan 10 ohm hasilnya adalah 30 ohm. Karena susunannya adalah seri. Kemudian 30 ohm akan susunannya paralel dengan 60 ohm. Perhitungannya seperti ini ya. Sama ya, 30, ini 30 dan 60 karena paralel, maka didapatkan 20 ohm. Jadi kita paralelkan untuk 60 ohm dan 30 ohm. Hasilnya adalah 20 ohm. Nah, 20 ohm di sini susunannya akan seri dengan 40 ohm. Jadi ini susunannya akan seri dengan yang ini. Hasilnya adalah 40 tambah 20 karena seri berarti 60 ohm. Ya, 60 ohm ini susunannya akan paralel dengan 30 ohm. Didapatkan, perhitungannya sama ya, 60 dan 30 seperti ini. Didapatkan 20 ohm. Ya, ini terakhir dari susunan persegi ya, paralel yang sesuai gambar ada di sini. Berarti ini hambatan penggantinya adalah 20
ohm, dan yang di sini juga kita dapatkan 20 ohm, maka menjadi susunan seri. Jadi jika kita hilangkan misalkan untuk gambarnya seperti ini ya. Ini kita hitung hasilnya adalah 20 ohm. Dan kita hitung di sini ternyata dengan cara yang tadi hasilnya 20 ohm. Nah, 20 ohm dengan 20 ohm di sini susunannya adalah seri. Maka hambatan penggantinya cukup kita jumlahkan saja yang hasilnya adalah 40 ohm yang B. Ya, nomor 45, perhatikan rangkaian listrik berikut. Di sini ada R1, R2, R3, dan R4. R2, R3, dan R4 susunannya adalah paralel. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 45 volt. Yang ditanyakan adalah besar arus listrik yang mengalir pada R4. Berarti ada di sini ya, kita tandai. Yang ditanyakan adalah I4. Ya, seperti itu. Baik, untuk menghitung I4, bisa kita gunakan rumus I4 sama dengan Vp per R4. Ya, Vp itu apa sih? Vp itu adalah tegangan pada paralel, susunan paralel yang ada di sini. Dimana kita ketahui bahwa tegangan yang susunannya paralel pada hambatan ini nilainya adalah sama. Jadi baik di R2, R3, R4 nilainya adalah Vp. Sehingga kita akan menghitung tegangan paralelnya terlebih dahulu ya. Dengan rumus untuk Vp-nya adalah tegangan pada paralel ya. R2, R3, dan R4 rumusnya I dikali hambatan pengganti paralel. Untuk hambatan pengganti R2, R3, dan R4. Sedangkan I yang ada di rangkaian. Kita tulis saja untuk I-nya ada di sini ya. Ya, sehingga di sini kita akan mencari nilai hambatan penggantinya terlebih dahulu untuk susunan paralel ini. Kita akan mencoba mencari hambatan pengganti R2, R3, dan R4. Dengan rumus bisa menggunakan penjumlahan pecahan atau bisa menggunakan cara seperti ini. Ini untuk hambatan pengganti paralelnya. Nah, kita lihat di sini 12, 15, dan 10 untuk nilai R2, R3, dan R4 secara berturut-turut. Untuk nilai KPK dari 12, 15, dan 10 adalah 60 ya. Jadi kita tuliskan di sini 60. Kemudian 60 dibagi 12 hasilnya adalah 5. Kemudian 60 dibagi 15 hasilnya adalah 4. Dan 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Sehingga kita dapatkan 60 per 15. Maka hambatan penggantinya adalah 4 ohm. Ya, ini cara lain yang biasa kita gunakan ya setelah menggunakan selain menggunakan penjumlahan dalam bentuk pecahan seperti super R1, super R2, super R3 seperti itu. Ini lebih cepat ya dibandingkan yang penjumlahan dalam bentuk pecahan. Kemudian kita sudah dapatkan untuk RP-nya atau hambatan pengganti paralel, kita akan mencari nilai I ini. Nilai I kita tulis ya. Di sini kita mencari arus pada rangkaian. Rumusnya apa sih? Rumusnya I sama dengan V per R totalnya. Di mana V-nya telah kita ketahui di sini 45 volt ya. Di sini 45 volt, kemudian ada R total
Untuk R totalnya sendiri, ini hambatan penggantinya sudah kita dapatkan 4 ohm dan di sini ada 11 ohm sehingga susunannya menjadi seri. Karena di sini hambatan penggantinya telah kita ketahui ya, sehingga untuk R totalnya cukup kita jumlahkan karena susunannya adalah seri 4 ohm ditambah 11. Ya, 45 dibagi 15. Maka hasilnya untuk I-nya adalah 3 ampere. Ya, kita tulis di sini I-nya 3 ampere ya. Nah, kita kembali lagi ke rumus yang ini ya. Udah kita dapatkan I-nya dan hambatan pengganti paralelnya, di mana nilai I-nya adalah 3 ampere. Kemudian untuk hambatan penggantinya adalah 4 ohm. Dihasilkan 12 volt. Ya, di sini tegangan baik di R2, R3 dan R4 nilainya adalah 12 volt. Ya, perlu diingat ya bahwa tegangan pada hambatan yang susunannya paralel adalah sama. Nah, tujuan kita mencari I yang ada pada R4 atau pada 10 ohm. Kita masukkan ke sini Vp-nya. Vp-nya telah kita ketahui, tegangan paralelnya adalah 12 volt. Kemudian untuk R4-nya, hambatan pada R4 adalah 10 ohm. Sehingga kita dapatkan 1,2 ampere. Begitu juga ketika kita akan mencari nilai R3, maka 12 dibagi 15. Baik juga bisa juga ketika kita mencari I2, berarti nanti 12 dibagi 12 ohm ya. Ya, dari sini karena memang yang ditanyakan adalah I4 yang mengalir pada R4 adalah 1,2 ampere. Jawabannya ya yang D. Ya, demikian untuk sesi dalam video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.